Oleh karena itu, Mas Burhan, Bang Yandri, dan juga Mas Arwani Tomafi, ketika baca pres Pak Prabowo sudah bersama dengan PKB, kemudian baca pres Pak Ganjar juga sudah bersama P3, dengan masuknya nama Pak Erick Thohir, artinya bisa menggoyah dong salah satunya kalau misalnya nama Pak Erick Thohir ini menjadi cawapres salah satunya. Pak Arwani, Mas Arwani? Ya, sejauh yang saya dengar, tadi malam saya juga ketemu dengan Sekjen Gerindra dan Sekjen PKB. Beliau mantap, Pak Sekjen PKB bilang nyaman sekali PKB dengan Gerindra, dan saya mendapatkan konfirmasi pasangan Prabowo Caimin itu ya sudah mantap lah, kira-kira begitu. Jadi jika memang ada pasangan cawapres, sosok cawapres yang ingin bergabung ke koalisi itu tentu juga harus melewati PKB gitu, kira-kira itu. Jadi memang posisinya kalau saya lihat dalam petanya seperti itu. Dan sedangkan kalau di Ganjar ya tentu kembali kepada meja perundingan. Bagi kami P3, kami sudah menyampaikan nama Sandi, dan sebelum menyampaikan kami sudah berkomunikasi, dan saat ini setelah menyampaikan kami juga sudah sering berkomunikasi. Jadi bukan lalu terus nggak dipedulikan, jauh. Jadi kami sudah duduk bersama, rapat bersama, jauh sudah kami melangkah bagaimana akan menyusun visi misi calon presiden, cawapres dan sebagainya. Kami dilibatkan. Kalau teman-teman yang lain saya kira tidak ada ya, kecuali yang sudah resmi mendukung Ganjar. Jadi mungkin fatsunnya ya menurut saya memang harus masuk dulu, misalnya ke Ganjar, baru kita nyodorin cawapres. Itu saya kira akan lebih menguatkan posisi kerjasama politik ke depan. Oke, tapi kalau gitu dari PAN sendiri, Bang Yandri, sebenarnya posisi hatinya Pak Erick ini lebih condongnya kemana? Lebih firm kemana? Pak Ganjar, Pak Prabowo? Ya kalau kami kan beda sama P3 masuk dulu baru bergaining kan. Kalau PAN bergaining dulu dong, baru masuk, jelas ini barang kan. Dan saya yakin kalau memang koalisi yang sudah ada itu sudah firm, pasti mereka sudah deklarasi. Tapi faktanya sekarang Ganjar belum punya pasangan cawapres, Prabowo juga belum punya pasangan cawapres. Artinya semua masih bisa terbuka. Dan dalam politik itu semua bisa terjadi. The last minute pun masih bisa berubah. Nah oleh karena itu dinamika sekarang itu saya kira dalam kondisi normal-normal saja. Jadi kalau ada orang-orang yang menawarkan sebagai cawapres dari P3, dari PKB, dari Golkar, itu sangat normal dalam dinamisasi demokrasi. Dan kami juga begitu, PAN sudah jauh hari menggadang-gadang Erick Thohir dalam keputusan Rakernas, dan yang kami gadang ini bukan kaleng-kaleng dibandingkan dengan Sandi, jauh surveinya di bawah Erick Thohir, apalagi dengan Caimin misalkan. Jauh. Tapi survei mana itu Pak Yandri yang menunjukkan kalau jauh itu? Ya, artinya di bawah Erick Thohir semua kan, mau LSI, mau menyampaikan secara objektif ya. Berapa survei yang mengumpulkan Erick itu berapa? Oke. Semuanya masih bisa terbuka. Jadi kalau misalkan nanti dalam perundingan atau komunikasi dengan PDIP itu Ganjar Erick, ya tentu kita ke Ganjar. Oke, kalau gitu. Tapi akhir Prabowo berdasarkan sumber datanya itu yang benar ya. Baik. Saya berapa survei yang mengunggulkan gitu. Tanya Bang Burhan. Ya. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Burhan aja ya. Sebenarnya elektabilitas baca pres sekarang siapa yang paling tinggi, lebih tinggi? Sandi di bawah Erick Thohir, tanya sama DJ apa sih? Oke, tahan dulu Bapak-bapak, kita serahkan ke Mas Burhan ya langsung ya. Semua survei itu loh. Oke, tahan dulu Mas Arwani Tomafi dan juga Bang Yandri. Mengajukan ya, saya kira harus ada objektifikasi lah ya. Benar, kita memang senang dengan orang ini, tapi ya datanya itu ya yang... Baik, tahan dulu Bapak-bapak, kita ke Mas Burhan dulu. Kalau gitu sebenarnya dari surveinya Mas Burhan sendiri, siapa sih yang paling tinggi sekarang? Ya kalau survei saya yang paling tinggi sekarang adalah Erick Thohir. Dengar tuh, Erick Thohir kan? Iya, itu kan survei. Selisihnya itu jauh. Surveinya Mas Burhan. Saja. Banyak survei Mas Yandri. Betul. Jadi yang kedua adalah dibaca dari Lembaga Survei Indonesia. Hanya satu saja. Sebentar, karena kita saat ini ada Mas Burhan, Mas Arwani. Silakan Mas Burhan. Saya menyebut 3 lembaga ya. 3 lembaga, pertama adalah Indikator Politik Indonesia. Yang kedua adalah Lembaga Survei Indonesia. Itu dua-duanya menemukan Erick dalam simulasi cawapres peringkat pertama. Nah, untuk Sandiaga Uno di survei peringkat ketiga. Di survei LSI yang baru dirilis kemarin,
itu peringkat keempat. Memang selisih tidak terlalu jauh, ya, tetapi secara umum peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga bisa dibedakan secara absolut. Nah, untuk SMRT itu pakai pola pertanyaannya berbeda. Jadi misalnya siapa cawapres yang paling cocok untuk Pak Prabowo Subianto? Yang paling tinggi menurut publik, menurut SMRT adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno untuk cawapres Pak Prabowo. Ketika ditanyakan siapa cawapres yang paling tepat menurut publik buat Ganjar Pranowo, bukan. Jadi lagi-lagi format pertanyaannya untuk SMRT dan LSI maupun indikator agak berbeda. Kalau LSI dan indikator, pertanyaannya itu siapa cawapres pilihan publik tanpa dikaitkan apakah cawapres tersebut untuk Prabowo, untuk Ganjar atau Anies. Mas Burhan. Sementara untuk SMRT ditanyakan siapa yang terbaik buat Prabowo, buat Ganjar maupun buat Anies Baswedan. Kalau gitu penentuan baca Cawapres akan sangat alot sekali sepertinya ya di 2024 ini. Ya, alot. Kalau kita lihat kemungkinan besar injury time ya baru diputuskan. Karena kalau misalnya Cawapres diputuskan segera, itu akan memicu satu pihak yang dipilih sebagai Cawapres akan mengambil jarak atau bahkan pindah ke lain hati. Atau yang kedua, Cawapres yang bersangkutan juga bisa akan dikuliti, ditelanjangi. Kalau lebih awal ketimbang jadwal bulan Oktober, tanggal 19 nanti. Jadi yang kita diskusikan sekarang it's too early to tell. Jadi bahkan yang mengatakan sudah fix sekalipun sepanjang belum diumumkan dan belum didaftarkan ke KPU, itu apapun bisa terjadi. Jadi misalnya Gerindra dan mungkin sepakat untuk berkoalisi, tetapi Cawapres dugaan saya juga tidak akan mudah untuk oleh kedua partai. Oke, kalau gitu Bang Yandri, Mas Arwani Tomafi, bagaimana caranya meyakinkan Bu Mega bahwa nama Pak Sandi lah atau nama Pak Erik lah yang paling pas, cocok bersanding bersama dengan Pak Ganjar di Pilpres 2024? Bang Yandri. Iya, tadi saya bilang kita komunikasinya baik-baik, dan datang baik-baik, menawarkan baik-baik, dan semuanya kan pasti akan ada ujungnya. Ujungnya itu kan kertas SK yang akan dibawa ke KPU. Nah itu pastinya di situ, dan saya setuju dengan Bang Burhan tadi, kelihatannya mungkin di last minute akan semua kelihatan siapa berpasangan dengan siapa. Tapi proses begini biasa. Jadi Sandiaga Uno menawarkan diri bagus, ya kan? Bagus. Erick Thohir bagus, ada Pak Mahfud bagus. Jadi semakin banyak anak bangsa yang berkhidmat untuk menjadi cawapres dan capres itu bagus sekali. Tapi kan ada format ini, ya kan? Formatnya itulah yang sama sebagai pasangan capres dan cawapres. Tetapi saja nah sekarang situasi yang begini normal saja kalau capresnya mengambil hati rakyat, bakal cawapres juga. Jadi semuanya sudah kami tangkap Bang Yandri. Kita tunggu saja komunikasi yang baik nanti siapa berpasangan siapa, dan kalaupun berbeda nanti kita tidak boleh saling meniadakan. Baik. Bangsa, gitu. Oke, Mas Arwani. Ya. Ya, Mas, bagaimana cara meyakinkan Bu Mega ini? Ya, kalau dalam kerjasama politik yang kami lakukan dengan PDI Perjuangan, ada ruang di mana nanti Bapak Ketua Umum, Pak Mardiono akan ditugaskan oleh Rapimnas untuk diamanatkan oleh Rapimnas untuk melakukan komunikasi secara penuh dengan Ibu Mega, hasilnya seperti apa, dan apa yang akan diputuskan tentu akan menjadi bagian secara umum ya dari kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan P3. Tadi malam sudah digambarkan betapa itu sudah kami sadari semua ya, apapun keputusannya tentu itu menjadi bagian yang terbaik bagi kami PDI Perjuangan dan P3. Oke, kalau gitu singkat Mas Burhan, singkat sekali. Kalau misalnya jangan-jangan di injury time bisa jadi apakah PDIP dan Bu Mega ini jangan-jangan tidak memilih keduanya, Pak Sandi atau Pak Erik, mungkin nggak? Ya, mungkin. Bagaimanapun Ibu Mega kan punya preferensi personal ya. Adalah preferensi untuk mengkombinasikan kearifan lama, Jawa luar Jawa, senioritas, Islam nasionalis gitu ya. Makanya baik Mas Sandi atau Bang Erik itu kan
coba mendapatkan Islamic kredensial. Keduanya ditawarkan oleh partai Islam. Itu kan salah satu supaya Ibu Mega melirik ya, baik maupun Sandi. Tetapi ujungnya, meskipun Ibu Mega punya preferensi personal, punya keinginan untuk mempertimbangkan Kiai Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar, tapi ujungnya itu yang menentukan adalah elektoral. Kalau misalnya cawapres tidak bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar, maka keinginan Ibu Mega untuk mencetak hat-trick kenangan di 2004 atau Pileg itu sulit untuk diwujudkan. Kuncinya adalah elektabilitas ya untuk nanti menentukan bacawa pres pendamping Pak Ganjar. Terima kasih Mas Burhan, Bang Yandri, terima kasih juga Mas Arwani Tomafi, sehat selalu. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari Barreskrim Polri yang menaikkan status penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian dan berita bohong pembocoran putusan MK